Sebenarnya Ivana adalah sosok yang baik. Ia mencintai keluarganya. Namun sayang, karena kecintaan terhadap keluarganya itulah yang membuat dia rela melakukan apa saja, termasuk menjadi mata-mata tentara Jepang. Ia dendam terhadap Belanda karena keluarganya berantakan akibat ketidakadilan bangsanya sendiri. Semasa hidupnya, hantu Ivana van Dijk ialah salah satu korban ketidakadilan di masa transisi antara penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Di Indonesia, keluarga Van Dijk sangat dekat dengan pribumi yang biasa mereka sebut inlander. Halo geng, saya Alfian. Apa kabar kalian nih geng? Di edisi horor kali ini, kita akan membahas tentang sesosok hantu noni Belanda, yang mana hantu ini semasa hidupnya dikhianati oleh bangsanya sendiri. Pengkhianatan seperti apakah yang dilakukan kepadanya, geng? Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya, dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas geng di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Let's go! Bandung adalah kota yang lekat akan cerita sejarah masa penjajahan dulu. Banyak momentum bersejarah yang lahir di kota Bandung ini. Bukan hanya kisah tentang heroik para pahlawan, namun juga terdapat kisah misteri dan kisah mistis peninggalan dari masa-masa penjajahan dulu. Salah satu kisah mistis yang telah diangkat ke permukaan adalah tentang eksistensinya hantu noni Belanda yang dikenal dengan nama Ivana. Kisah tentang sosok hantu ini diangkat berawal dari penuturan Risa Sarasvati yang memiliki kemampuan khusus yang bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata, yang kemudian ia tuliskan kisahnya dalam bentuk novel. Diketahui, Risa Sarasvati dikenal sebagai seorang penulis, penyanyi, sekaligus YouTuber yang memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa melihat maupun berkomunikasi dengan hal-hal tak kasat mata. Risa menulis tentang hantu noni Belanda ini dalam novelnya berjudul Ivana van Dijk, nama lengkap sang hantu. Melansir dari tayangan YouTube-nya, Jurnal Risa, yang tayang dengan judul Ivana van Dijk menjawab, Risa Sarasvati bisa mengetahui latar belakang hantu Ivana. Latar belakang yang menyebabkan hantu Ivana van Dijk selalu terlihat penuh amarah, kebencian, kesedihan, serta dendam dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tentunya menampakkan diri dengan sosok yang menyeramkan. Dia adalah salah satu hantu yang saya pikir sangat menteror karena dia selalu marah, selalu berang. Pokoknya, kalau dia ada di sekitar kita, bawaan moodnya gak enak banget. Tutur Risa. Sebenarnya, Ivana adalah sosok yang baik. Ia mencintai keluarganya, namun sayang, karena kecintaannya terhadap keluarganya itulah yang membuat dia rela melakukan apa saja, termasuk menjadi mata-mata tentara Jepang. Dia dendam terhadap Belanda karena keluarganya berantakan akibat ketidakadilan bangsanya sendiri. Semasa hidupnya, hantu Ivana van Dijk ialah salah satu korban ketidakadilan di masa transisi antara penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Di Indonesia, keluarga Van Dijk sangat dekat dengan pribumi yang biasa mereka sebut inlander. Dengan kedekatan keluarga Van Dijk dengan pribumi, para penduduk Belanda yang menguasai Indonesia tidak suka, bahkan mengucilkan keluarga Van Dijk. Duh, kasian banget ya geng. Ini saya bisa ngerasain sih gimana rasanya dikucilkan sama orang. Emang gak enak geng, apalagi kita tinggal di negara orang, bukannya dapat dukungan dari bangsa sendiri, ini malah dapat pengucilan dari bangsa sendiri. Kalian yang tinggal di Bandung pernah dengar cerita hantu ini nggak, geng? Coba share ceritanya di kolom komentar, geng. Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih.
Puncaknya, banyak hal yang menyulitkan keluarga Van Dijk saat orang-orang Belanda banyak yang tahu kedekatan keluarga mereka dengan pribumi. Suzy, ibu Ivana, meninggal karena sakit-sakitan. Melihat keluarganya berantakan, ayah Ivana, Peter Van Dijk, bunuh diri dengan tragis, dan adiknya, Dimas Van Dijk, menghilang. Hal ini menyisakan Ivana seorang diri yang akhirnya memutuskan untuk menjadi wanita penghibur saat perpindahan kekuasaan Belanda ke Jepang sekitar tahun 1940-an. Bahkan, petinggi militer Matsuya selalu setia menemuinya. Dari sinilah hubungan Ivana dan Matsuya terjalin. Ivana yang sangat dendam dengan militer Belanda terpaksa mengkhianati negaranya dengan menjadi mata-mata kepada Matsuya untuk memburu para pasukan Belanda yang tersisa di Indonesia. Hubungan tersebut berhasil membuat Ivana menuntaskan balas dendam terhadap tentara Belanda. Namun, suatu ketika Ivana yang ketahuan juga merupakan keturunan Belanda berakhir tragis. Ivana Van Dijk pun meninggal setelah Matsuya, seorang tentara Jepang, memenggal kepala Ivana dengan kejam dan sadis. Hantu Ivana yang begitu kejam merupakan manifestasi kehidupan Ivana yang sangat memilukan semenjak kedatangannya di Indonesia. Dari situ, Risa mengetahui penyebab hantu Ivana Van Dijk terlihat selalu marah, sedih, dan menyimpan dendam, bahkan dijadikan film. Kisah hantu Ivana ini pernah diangkat ke layar film pada Juli 2002 kemarin. Cerita asli hantu Ivana yang diangkat dari kisah nyata tentang teror hantu Ivana Van Dijk yang meninggal karena dibunuh secara keji. Setelah saya cari tahu lebih dalam tentang kisah Ivana Van Dijk ini, geng, ternyata doi ini berkhianat kepada Jepang juga untuk membantu gerilyawan Indonesia dalam mengusir Jepang dari Indonesia. Hal inilah yang membuat Matsuya memenggal kepala Ivana. Kalian yang tinggal di Bandung, ada yang tahu kisah Ivana ini lebih dalam lagi gak, geng? Kalau ada, silakan share kisahnya di kolom komentar, geng. Oke lah, geng. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf, geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Bye!